Asal-usul Gunung Batur. Cerita rakyat Bali. Dari kisah asal-usul Gunung Batur ini, kita dapat belajar tentang pentingnya kerjasama, keberanian dalam menghadapi kesulitan, penghargaan terhadap pengorbanan orang lain, pentingnya keseimbangan, dan keadilan dalam menyelesaikan konflik. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk berbuat baik dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, hidup sepasang suami istri yang hidup bahagia dan serba kecukupan. Kehidupan mereka begitu menyenangkan, sampai keduanya merasa ingin memiliki anak, namun anak yang diinginkan tak kunjung lahir. Padahal usia pernikahannya juga sudah cukup lama, namun sang dewata belum memberi mereka anak. Namun mereka tak mau menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Sang Hyang Widiwasa agar berkenan mengkaruniai seorang anak. Di tengah usaha dan doanya kepada Dewata, mereka merasa hidupnya kurang sempurna tanpa hadirnya seorang anak. Sang Dewata yang merasa kasihan dan merasa doa mereka sungguh-sungguh, akhirnya berkenan memberi mereka seorang anak, dan sang istri pun mengandung. Mendengar berita mengandung itu, tentu membuat sang suami bersyukur dan bersuka cita. Beberapa bulan yang bahagia, menanti lahirnya sang anak pun berlalu, dan sang anak pun lahir. Anak tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki, namun anak itu spesial karena nafsu makan anak itu sangat tinggi, bahkan sampai porsi makannya setara dengan 10 orang dewasa. Anak itu bertumbuh menjadi seorang anak yang sangat gemuk dan besar, dan nafsu makannya semakin bertambah seiring bertambah umurnya anak itu. Anak itu dijuluki Kebo Iwa, yang artinya paman kerbau. Hari berlalu begitu cepat, dan nafsu makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Ia makan dalam sehari setara dengan 100 porsi orang dewasa. Hal itu lama-kelamaan membuat kedua orang tuanya merasa kesusahan untuk mencukupi nafsu makan sang anak. Padahal sebelumnya, keluarga itu hidup sangat berkecukupan. Namun hal yang merepotkan buat kehidupan orang tuanya tidak dihiraukan oleh Kebo Iwa. Bahkan saat ia lapar, ia tidak segan-segan untuk mengamuk. Dan karena badannya yang besar dan tubuhnya yang sangat kuat, seringkali amukan itu bukan hanya membuat orang tuanya saja yang resah, melainkan seluruh warga desa. Karena ketika ia mengamuk saat kelaparan, ia tidak segan merusak apapun, termasuk rumah para warga. Bahkan tempat ibadah mereka yaitu Pura Suci, tak luput dari amukan Kebo Iwa. Ketika Kebo Iwa mengamuk, para warga pun ketakutan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berani menghentikan Kebo Iwa karena tenaganya yang begitu besar. Namun di balik sifat rakusnya, ia juga sering memberi pertolongan kepada warga. Ia sering membantu warga yang membutuhkan tenaganya, seperti untuk menggali sumur dan membuat pura. Bahkan membangun rumah warga. Dari pertolongannya ia menerima upah makanan yang begitu banyak.
Sebagian besar warga di desa tempat tinggal Kebo Iwa adalah petani yang bergantung pada hasil bumi. Ketika musim kemarau melanda, upaya memberi makan pada Kebo Iwa menjadi beban tambahan bagi mereka. Bahkan, memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi keluarga mereka saja sudah sulit di musim paceklik, apalagi untuk memberi makan Kebo Iwa. Kehadiran Kebo Iwa yang mengamuk itu bukan hanya memicu kekhawatiran, tapi juga ketakutan yang mendalam di kalangan penduduk desa. Kebo Iwa akan meluapkan kemarahannya jika kebutuhan makanannya tidak terpenuhi, dan itu bisa berakibat fatal bagi warga dengan rumah-rumah mereka menjadi korban kegusaran dari Kebo Iwa tersebut. Menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan, jika Kebo Iwa marah, penduduk desa mulai menggelar musyawarah untuk menemukan solusi. Mereka merencanakan strategi untuk menghadapi ancaman yang dibawa oleh Kebo Iwa. Di tengah musyawarah tersebut, timbul ide untuk mengusir Kebo Iwa dari desa mereka dengan harapan dapat mengakhiri ketakutan yang menghantui mereka setiap hari. Penduduk desa bersatu untuk mengatasi ancaman Kebo Iwa dengan mengumpulkan makanan dan batu kapur. Dalam persiapan yang teliti, mereka berangkat menuju tempat Kebo Iwa berkumpul, ditemani oleh kepala desa. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan Kebo Iwa tengah menikmati santapan yang diperoleh dari hewan ternak milik warga. Tanpa merasa bersalah, Kebo Iwa menyambut kedatangan penduduk desa, ingin mengetahui tujuan mereka datang. Kenapa kalian ke sini? Apakah kalian membawa makanan untukku? Aku masih lapar, kata Kebo Iwa tanpa malu-malu. Begini Kebo Iwa, kami tentu saja membawa makanan yang lebih dari cukup untukmu, asalkan kau mau membantu kami, jawab kepala desa kepada Kebo Iwa. Kalau kalian mau memberikan makanan yang banyak dan cukup, tentu saja saya mau membantu kalian. Apa yang harus aku bantu? Tanya Kebo Iwa. Pada saat sekarang, kami mengalami musim paceklik. Dengan keadaan itu, kami tidak bisa memberimu makanan yang cukup. Kamu pahamkan Kebo Iwa? Jelas kepala desa. Saya tidak peduli apakah sekarang musim paceklik atau bukan. Yang penting kalian harus memberiku makan yang cukup. Jika tidak, rumah kalian akan aku rusak semua, kata Kebo Iwa tanpa perasaan. Baiklah, agar kami bisa memberimu makanan yang cukup, tentu saja kami membutuhkan hasil panen yang berlimpah. Namun, ketersediaan air sangat terbatas untuk mengairi tanah pertanian kami. Untuk itu, kami meminta bantuanmu agar membuatkan sebuah sumur yang sangat besar. Karena kita telah meyakini bahwa di dalam tanah di desa ini ada sebuah mata air yang sangat besar. Sehingga kami meminta bantuanmu untuk menggali sumur besar itu. Jika sumur itu telah digali, kebutuhan air untuk pertanian di desa ini akan terpenuhi dan kami dapat memberimu makan yang lebih dari cukup, jelas kepala desa dengan panjang lebar. Dengan mata yang berbinar, Kebo Iwa sangat senang dan segera ingin membantu warga untuk membuat sumur besar tersebut.
Baiklah, kalau begitu, saya senang membantu untuk membangun sumur itu, jawab Kebo Iwa. Akhirnya, Kebo Iwa dengan semangat menggali tanah yang ditentukan oleh warga untuk menggali sumur besar. Kebo Iwa dapat menggali tanah dalam jumlah yang besar. Seluruh tenaganya dikerahkan untuk menggali sumur tersebut. Tidak lama kemudian, sekelompok warga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Batu-batu kapur itu diletakkan tepat di samping lubang yang dibuat oleh Kebo Iwa untuk menggali sumur. Kebo Iwa pun bertanya tentang perihal batu-batu kapur yang dikumpulkan warga itu. Untuk apa batu-batu kapur itu? Tanya Kebo Iwa. Kami berniat membangun rumahmu dengan menggunakan batu-batu kapur ini sebagai balasan jasa atas penggalian sumur besar yang kamu bangun, Kebo Iwa, kata salah seorang warga. Kebo Iwa sangat senang mendengar penjelasan warga tersebut. Ternyata, dia tidak hanya diberi upah makan yang banyak, namun juga rumah untuk tempat tinggal. Dia menjadi semakin bersemangat untuk menggali tanah. Akhirnya, tanah yang digali oleh Kebo Iwa memunculkan mata air yang jernih dan deras. Sumur yang dibuat oleh Kebo Iwa menjadi kolam air yang sangat besar. Kebo Iwa merasa letih karena menggali sumur yang sangat besar dan dalam tersebut. Para penduduk desa akhirnya mengumpulkan dan memberi makanan kepada Kebo Iwa. Banyak sekali makanan yang mereka berikan. Kebo Iwa dengan lahap menyantap makanan-makanan tersebut. Karena letih dan sangat kenyang, akhirnya Kebo Iwa tertidur. Dia tertidur dengan suara dengkuran yang keras. Melihat keadaan demikian, akhirnya kepala desa memerintahkan warganya untuk melemparkan batu-batu kapur itu ke arah Kebo Iwa yang tengah tertidur lelap. Kebo Iwa tidak menyadari kejadian warga yang melemparinya dengan batu-batu kapur itu. Air yang memancar dari dasar mata air terus keluar deras. Sementara batu-batu kapur itu semakin lama, semakin banyak dilempari ke arah Kebo Iwa. Hidung Kebo Iwa dimasuki oleh salah satu batu kapur yang dilempari warga. Dengan kejadian tersebut, Kebo Iwa menjadi tersendat dan dia terbangun. Namun apalah daya, meskipun Kebo Iwa memiliki kekuatan yang besar, dia tidak mampu menanggulangi air yang keluar serta batu-batu kapur yang menghujani tubuhnya. Kebo Iwa akhirnya tewas tertimbun bebatuan kapur. Air yang memancar dari tanah tersebut terus keluar, membanjiri tanah desa tersebut. Sehingga muncullah danau yang sangat besar. Danau tersebut akhirnya diberi nama Danau Batur. Gundukan tanah hasil penggalian sumur oleh Kebo Iwa itu akhirnya menjadi sebuah gunung. Gunung itu diberi nama Gunung Batur. Warga desa menunjukkan keberanian dan tekad untuk menghadapi masalah mereka dengan mencari solusi atas kelaparan yang disebabkan oleh Kebo Iwa. Mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Warga desa menggunakan musyawarah dan kerjasama untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Mereka bekerja sama dalam merencanakan strategi untuk menyelesaikan masalah Kebo Iwa dengan cara yang damai dan efektif.
Warga desa menghargai usaha Kebo Iwa dalam menggali sumur besar untuk mereka. Mereka memberikan upah yang layak dan memberi Kebo Iwa tempat tinggal yang layak sebagai penghargaan atas bantuan yang telah diberikan. Meskipun Kebo Iwa memiliki kekuatan yang besar, tetapi kekuatan itu tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah. Akhirnya, dia tewas karena tindakan warga desa. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam mengatasi konflik. Meskipun keberadaan Gunung Batur dan Danau Batur diawali dari kematian Kebo Iwa, namun perubahan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat setempat. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang perubahan alam bisa membawa dampak positif bagi lingkungan dan manusia.